Nah, kriteria ini kalau digunakan, maka di Indonesia ini kerajaan seperti kriteria tadi, persyaratan tadi, ini tinggal hitung jari dia. Sangir termasuk tidak masuk. Iya, tidak masuk. Karena Tidak masuk. dari keratonan Keratonnya nggak ada, keluarganya tidak mau tahu lagi, rakyatnya juga mulai tidak pusing. Saya bilang, boy, itu Sangir tuh kampung gua juga. Karena oma gua anaknya, mamanya tuh anaknya Raja Sangir. Saya dengar kalau di Sangir ini bupati itu otomatis kepala adat. Kepala adat. Padahal yang namanya kepala adat itu nggak bisa dibentuk pemerintah sebenarnya. Yang namanya adat ini adalah produk yang sebelum ada negara modern. Iya. hari ini Kepulauan Sangihe akan berusia ke 600 tahun. Namun dari perayaan-perayaan sebelumnya tidak hanya soal angka yang menjadi istimewa, tetapi ada keistimewaan lain di 600 tahun Kepulauan Sangihe. Ya, sudah. Di saat ini untuk tanggal 31 Januari 2025 ini. Kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe sungguh bangga dan bersyukur di usia yang ke-600 ini kita kedatangan tamu istimewa yang memiliki historis yang luar biasa dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kedatangan tamu, sekali lagi saya katakan sangat istimewa berbarengan dengan usia Sangihe yang ke-600. Tamu istimewa ini adalah Yang Mulia Sultan Ternate, Bapak Hidayatullah Mudafatsyah, ya, Sultan ke-49. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang di Sangihe, Sangihe. di tanah leluhur ya. Tanah leluhur, ya. Pulang kampung ini. Pulang kampung Pak. Ya, jadi histori yang luar biasa antara Kerajaan Ternate yang saat ini yang menjadi Sultan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak izin, selain menyandang sebagai Yang Mulia Sultan, saat ini saya Bapak baru terpilih sebagai anggota DPD dari Provinsi Dapil Maluku Utara ya Pak. Ya. Pak, kita berdiskusi ini Pak, tanya-tanya dulu. Apa yang sebenarnya mendorong Bapak sampai boleh hadir dan tiba di menginjakan kaki di Sangihe ini Pak? Memang sudah hayalan lama. Ya. Bukan cuma di Sangir, tapi hampir di seluruh wilayah yang dulu pernah punya ikatan emosional dengan Ternate. Oh, iya. Kami sudah pernah diundang Bupati Bolomong Timur yang mungkin besok datang ya. Bolomong Timur. Itu kebetulan juga masih ada keluarga dengan saya juga. Jadi bahkan kami kukuhkan beliau sebagai salahakan Kesultanan Ternate karena dengan alasan Bolomong wilayah kami dulu. Iya. Termasuk juga wilayah Ternate. Dan juga ikut mendirikan kerajaan Bela Mongondo saat itu. Mama saya keturunan dari Raja Cornelis Manopo. Oh, Manopo ya. Iya, makanya saya diundang ke sana. Kami juga mau merencanakan ke Banggai, ke Luwuk. Iya, ya, pokoknya di mana wilayah ada kesultanan dulu itu akan. Iya. Dulu kan raja-raja di tiap-tiap wilayah ini Pak, informasinya kan dilantik di Ternate kan. Timur termasuk Buton, Banggai, sampai di Alor sana juga ada. Jadi memang sudah rencana lama. Kebetulan sahabat kecil saya, sahabat kami masih tinggal di flat DPR Senayan. Dulu komplek DPR itu di belakang kantor DPR Senayan. Periode 77-87, 10 tahun, saya bertetangga dengan Pak Albert Hupiwonde. Oh, sudah lama berarti. Iya, dari mulai kecil sampai kita berpisah SMA. Lulus SMA, saya kemana? Ke Bandung waktu itu, melanjutkan pendidikan. Beliau tetap di Jakarta. Di situ kita berpisah. Sejalan dengan teknologi IT, ada Facebook, kita ketemu lagi. Makanya ketika kita ketemu dan membentuk kembali Ikatan Remaja Wisma DPR 7787,
berkumpullah angkatan-angkatan kami itu. Iya, iya. Disitulah informasi kita tahu bahwa Pak Boy, kita lebih akrab panggil dia Boy karena memang nama kecilnya itu, Pak Albert ini menjadi PJ di Iya, PJ, Sangir. ya. Saya bilang, Boy, itu Sangir tuh kampung gua juga, karena oma gua anaknya, mamanya tuh anaknya Raja Sangir. Iya. Oh benar lo, iya, lo buka sejarah deh. Nah, rupanya dia pelajari sejarah. Disitulah terbersit keinginan lo, ya kalau boleh lo kemari dah ulang tahun Sangirnya kan kampung lo juga. Iya. Nah, ini kan di sejarah ada tuh pemberian Raja Sangir ke Sultan Ternate Kelapa Kembar, bawa sekalian. Saya bilang itu memang harus. Iya. Karena apa? Barang ini milik mereka pada zaman itu ya, diberikan kepada saudaranya di Ternate dan kita simpan sampai sekarang. Bayangkan 300 tahun itu benda itu Dari 1750 ya. luar biasa. Abad ke-18. Itu. Nah, itulah awal kenapa bukan ketertarikan. Soal tertarik itu seluruh wilayah Indonesia kita harus tertarik untuk datang. Cuma kebetulan saja ya ada ikatan emosional darah saya dengan keluarga Budiman di sini. Yang kedua, kebetulan teman masa kecil jadi PJ. Memang Pak PJ sudah informasikan kepada kami sebelumnya. Kami pikir memang karena pertemanan antar pejabat ini. Ternyata dari kecil ya. Kecil Pak ya. Saya akrab dengan kakaknya, dengan ibu bapaknya. Iya, karena kita kecil-kecil kan di komplek itu kan namanya orang dari daerah familiar. Kita main di sini, makan di sini, kita main di sini, kita makan di sini. Jadi akrab sekali. Hubungan emosional dari dulu ya. Sangat akrab sekali. Kompleknya juga nggak begitu besar. Iya. Ada 520 rumah itu anggota DPR RI Waktu itu Mas ya. sebelum dipindahkan ke Kalibata. Nah itu awal mula kenapa saya alhamdulillah bisa kembali melihat tanah leluhur di Sangir. Ya Pak, mungkin sesudah kehadiran Bapak di tanah leluhur saat ini ya, mungkin ada pikiran atau semacam harapan yang terbesit di pikiran Bapak ketika melihat daerah ini dengan historis dan hubungan emosional yang lalu. Mungkin ada sisi lain yang bisa Bapak ambil dari sisi diplomatisnya maupun budayanya ke depan terkait hubungan emosional Antar dua wilayah ini. Sangir Ternate. Selaku anggota DPD RI maupun di Dapil Maluku Utara, saya berteman dengan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara, Ibu Maya dan kawan-kawan, Ibu Dondo Kambe. Itu memang sudah ada dialog bagaimana kita memajukan dua wilayah ini yang sebenarnya tidak berlainan. Kita orang secara emosional dari ratusan tahun lalu sudah punya ikatan kerjasama perdagangan, kerjasama budaya. Nah, ini kita mendorong Pemda masing-masing ini agar proaktif. Karena bagaimanapun juga selaku senator kita hanya bisa menyampaikan apa pokok-pokok pikiran yang eksekusi kan nanti ada di pemerintah. Dalam hal ini kedua Pemda sangat, apalagi Bu Maya paling suka itu, apalagi persoalan yang terkait dengan budaya beliau memang gandrung. Nah, untuk supaya kedua wilayah ini bisa sama-sama berkembang, maka Pemda dengan Pemda ini kalau bisa taruhlah 6 bulan sekali saling berdiskusi bagaimana pecahkan wilayah masing-masing. Karena apa? Banyak penghasilan ikan di Maluku Utara itu justru dikirimnya ke Bitung. Iya, betul, dikirimnya ke Bitung. Jadi Bitung yang mendapatkan manfaat juga. Ekspornya dari Bitung. Iya. Nah, ini yang perlu adanya produksinya di sana. Padahal ya hasilnya adanya di Maluku Utara. Ini yang penting bagi kedua Pemda untuk saling berdiskusi secara periodik lah. Itu. Kalau untuk soal pengembangan budaya, ini sudah kewajiban Kerajaan Ternate. Yang kemarin di Bolong Mongondo sendiri saya sudah mengajak keluarga saya di Bolmong untuk segera rapatkan barisan, berdiskusi dengan pemerintah daerah Bolmong, ada 3 kabupaten 1 kota di sana itu, untuk bagaimana membangkitkan kembali ikon budaya kita yang tidak bisa tidak itu dia berbentuk kerajaan. Itu. Begitu juga untuk Sangir juga seperti itu, 3 kerajaan di sini. Semua tergantung sekali lagi karena ini kerajaan juga sudah hampir punah bahkan. Jadi mesti ada political will yang kuat dari
ke pemerintah daerah. Saya dengar kalau di Sangir ini bupati itu otomatis kepala adat. Kepala adat. Padahal yang namanya kepala adat itu nggak bisa dibentuk pemerintah sebenarnya. Yang namanya adat ini adalah produk yang sebelum ada negara modern. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa tidak lembaga adat itu adalah lembaga kesultanan. Sebagaimana kami di Ternate, Maluku Utara umumnya, itu kesultanan-kesultanan sudah bermetamorfosa menjadi lembaga adat. Begitu. Makanya saya bilang ke pemerintah daerah sana, nggak bisa pemerintah daerah bentuk lembaga adat, nggak boleh. Namanya juga adat. Artinya perilaku-perilaku yang berkaitan dengan masa lalu. Sosial masyarakat. Iya, segala sendi kehidupan diatur di dalam tatanan hukum yang namanya hukum adat. Kalau Anda bentuk lembaga adat, lalu hukumnya mana yang Anda pakai? Iya dong. Berarti dia harus memang berdiri benar-benar independen sendiri. Iya, Mandiri memang. sangat. Kita juga independen di Kesultanan Ternate. Tidak ada campur tangan pemerintah, bahkan kita ikut mendorong pembangunan dengan memberikan areal-areal lahan-lahan adat. Kita juga menyelesaikan konflik-konflik horizontal di antara masyarakat, batas kampung dan sebagainya itu sehingga ada sinergitas antara lembaga adat di sisi lain dengan pemerintah daerah di pihak lain. Ini menarik ini Pak. Bangun. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan yang berbanding terbalik dengan di daerah leluhur Bapak ini. Tadi yang sudah Bapak ketahui bahwa ketika seorang jadi pemimpin atau jadi bupati itu secara langsung akan dianggap sebagai kepala adat. Dan dari sisi tinjauan Bapak tadi itu sangat bertentangan. Nah, saat ini pemerintah daerah Pak bersama dengan stakeholdernya ada sedang mendorong, bahkan diperdahkan terkait badan adat ini harus berdiri. Pembentukan badan adat ini untuk sendiri, tidak lagi di bawah pemerintah. Mungkin gimana ini? Nah itu, kalau memang ada keinginan membentuk badan adat seperti ayah ketika 66 mendirikan kembali Kesultanan Ternate, mengatasnamakan di situ Dewan Adat Kesultanan Ternate. Dewan adat. Iya. Nah begitu juga di sini, kalau betul pemerintah ingin membangkitkan kembali budaya Isme ini, maka tidak bisa tidak, kerajaannya yang harus dibangkitkan. Iya. Karena itulah peninggalannya di situ. Gitu. Kalau dia bentuk sebuah lembaga adat baru, maka runutan pemikiran budaya masa lalunya dia terputus. Lembaga adat baru, produk hukum, dasar hukumnya apa? Nggak bisa pakai dasar hukum pemerintah republik. Itu ormas namanya. Iya. Itu ormas, bukan. Pasti Jangan namakan ormas kalau lembaga ada adat. kan? Iya. Jangan namakan lembaga adat. Kalau lembaga adat, dasar pijakan hukumnya adalah hukum adatnya itu sendiri, dan di Sangir ini masih ada hukum adat. Iya. Itu sama dengan ini seperti Siau sekarang udah bentuk. Siau kan 15, 11, 10. Iya betul. Dan mereka udah bentuk sistem kerajaannya. Iya, ada beberapa turunan kami di sini yang termasuk Siau juga. Kalau festival keraton itu mereka hadir. Iya, Siau ikut. Iya, Kalau Siau ikut. hadir. Festival Terakhir Kak Sangir juga ikut waktu di Borobudur. Pak Lukman Makapus yang mungkin kemarin jemput Bapak di sini. Betul. Pak Lukman itu yang sering ketemu saya di kita sama-sama dengan Pak Lukman itu di Matra. Karena organisasi kerajaan kan ada banyak tuh. Pada bentuk-bentuk lah gitu. Nah, salah satunya Matra. Saya dengan Pak Lukman itu di Matra, masyarakat adat Nusantara. Temanku di Siau juga, Joli Horonis itu di Matra. Makanya ini menarik. Jadi jangan ada kata alergi dengan kerajaan. Ini hanya sebagai produk peninggalan masa lalu yang bisa diekspos menjadi sebuah ikon wisata. Pengembangan pariwisata budaya itu termasuk pembelajaran sosialisasi budaya kepada generasi-generasi yang kemudian akan lahir ini. Dan tidak bisa tidak, maka Pemda harus memunculkan kembali itu sebagai kebanggaan daerah. Itu. Pak, ini yang ingin kami cari tahu di sistem Kesultanan Bapak ini yang ada di Ternate, dia bagaimana nantinya ketika memosisikan diri antara sistem kesultanan dengan sistem negara, pemerintahan. Kesultanan Ternate sudah bagian dari integral yang tidak bisa dipisahkan dari Republik Indonesia, karena sudah pilihan kakek saya waktu itu ditawari MacArthur, Jenderal MacArthur
waktu beliau pakai Morotai sebagai pangkalan itu kakek lebih memilih Indonesia dan berdiri sendiri tapi di bawah Amerika selaku negara protektorat atau tidak mau. Nah, dengan demikian Kesultanan Ternate berada dan patuh di dalam hukum negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebuah wujud implementasi nyata dari produk-produk hukum itu juga diharapkan bisa mengakomodir berbagai hal yang menjadi kepemilikan tradisional atau hak tradisi dari kesultanan-kesultanan, dan itu juga harus dihormati. Kita tahu Indonesia ini bisa eksis, bisa ada karena adanya kerelaan raja-raja yang mau bersatu membentuk itu negara, mengamini perjuangan Soekarno. Kakek saya menyumbangkan 2 peti uang untuk Soekarno, perjuangan dia. Ayah saya tahun 66 diperintah oleh ayahnya, opa saya pulang untuk bangkitkan kembali. Dan kebetulan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu mendukung berkembangnya ini institusi-institusi kerajaan dalam bingkai RI untuk pengembangan budaya, maka eksistensi Kesultanan Ternate dia berkembang terus dan kesetiaan rakyatnya masih banyak. Jadi hampir di seluruh wilayah desa di Maluku Utara itu pemangku adat kita tuh banyak sekali pasukan-pasukan kesultanan itu. Ini mungkin yang sangat perlu belajar ke Ternate. Artinya menjaga warisan ini, budaya ini yang sudah tidak ada lagi. Nah, kami melihat di Sangihe begini, Pak. Ketika zaman kerajaan yang kan belum ada republik ini, di sini peradabannya juga sudah ada masuk ke Ternate. Tapi ketika jadinya republik, view-nya ke negara kesatuan ini, orde lama, orde baru, reformasi. Nah, tapi dulu sebenarnya Bung Roni ketika peralihan ke negara kesatuan dari kerajaan, sempat Bupati Sarapil Tabukan waktu itu putra kerajaan Raja Tabukan itu sempat menyurati ke Bung Karno. Dia tetapi lebih meminta kepada Bung Karno bahwa wilayah kerajaan Tabukan itu dibentuk saja sistem kota swapraja, tetap dipertahankan. Tapi entah bagaimana surat itu tidak ditanggapi positif mungkin. Saya nggak mau bercerita jauh soal itu, tapi sejarah juga sudah mencatat itu bisa di belakang-belakang kita bisa diskusikan kembali. Tapi setidaknya negara Republik Indonesia harus berterima kasih kepada raja-raja Indonesia yang mau bersatu di dalam idealisme nasionalismenya Soekarno. Kemarin kalau raja-raja nggak mau bersatu, memangnya kenapa? Itu kan bahkan menyumbang nih. Oh iya, itu. Jadi nggak usah ada kekhawatiran bahwa dengan bangkitnya kerajaan akan terjadi disintegrasi. Nggak ada itu. Kalau raja-raja mau negara sendiri dari dulu aja. Dari dulu aja nggak usah gabung sudah. Justru dengan hadirnya kerajaan ini sebagai sebuah kekayaan budaya kita kan, memperkaya. Itu kalau kita katakan Pancasila digali dari kearifan lokal bangsa Nusantara, maka kearifan lokal bangsa Nusantara ini harus diangkat menjadi produk nasional sebagai budaya nasional. Institusinya namanya kerajaan. Nah, untuk Sangir dan sekitarnya, saya Sangir keseluruhannya ada 3 kerajaan itu dan 2 kabupaten ini, itu kearifan lokalnya yang mesti dimunculkan kembali sebagai untuk disosialisasikan pada generasi. Nah, kami di Ternate ini yang kita pertahankan kearifan lokalnya. Ini identitas loh, jati Pak, diri. itu sosialisasinya itu bentuknya seperti apa supaya kami bisa Karena institusi kerajaan kita masih eksis, rakyat di sana masih setia sangat. Kita diundang oleh rakyat namanya Dorugam. Kalau zamannya Pak Jokowi itu belusukan. Nah, disitulah kita mensosialisasikan pentingnya jaga ngonipe adat, jaga ngonipe kearifan lokal, nilai-nilai adatnya ini. Karena dia ini adalah mengandung sebuah kebenaran yang tinggal kita padukan dengan agama. Nah, contoh di Ternate itu ada kearifan lokal yang mempersatukan agama. Di situ dikatakan adat matoto agama, dasar kitabullah. Di situ, artinya adat bersendikan agama berdasarkan kitab-kitab Allah. Kita tahu kitab Allah ini ada 4 yang dibawa oleh nabi-nabi. Ini kita integrasikan dia di dalam produk kearifan lokal sehingga sulit menciptakan perang agama di Maluku Utara.
Ah, 99 tuh bukan tuh. Iya. Itu Produk politik Ah, ya, mungkin apa? Politik, ya. Nanti kita bahas lah ya. kita nggak Karena dalam- itu dalam- di luar Iya, itu itu kita ya. nggak ada. Nah, tapi setidaknya bahwa inti dari bagaimana mengembangkan budaya daerah dalam hal ini untuk Sangir, maka kearifan lokal tadi yang mesti digali kembali. Bila perlu diajarkan di sekolah dasar. Nah itu ya salah satu Iya. persoalan kita Pak. Itu. Muatan lokal ini sudah tidak lagi memuat hal-hal seperti Nah, ini. itu. Jadi agak ada keterputusan terkait historis ini. Iya, tapi tidak ada kata terlambat. Iya. Jadi kami ini Pak di Lintas Utara ya, tim kecil, kami mendirikan yang namanya Lintas Utara Institute. Ya, kami fokus ke hal-hal ini. Bahkan kemarin kami telah mengeluarkan ini mode pembelajaran bahasa daerah karena Sangihe ini Pak tidak hanya budaya yang lain itu. Iya. Bahasanya pun sudah terancam punah dari UNESCO Pak. Nah ini yang kami sebagai masih anak muda di sini agak risau dengan ini sehingga kami membentuk ini lembaga ini. Nah ini bagian-bagian dari kepedulian kami ya. Kalau melihat situasi dan sistem pemerintahan yang kita anut di sini sekarang ya akan punah Pak ini ke depan. Nah, kami agak iri sedikit dengan Ternate karena ya identitas tadi yang kami maksud. Kalau kita kehilangan identitas dan karakter ini kan menjadi apa kan Pak anak? Iya, Kita yang sekarang ini. Itu ini. Saya itu tadi soal upeti itu Pak. Ini di Sanghen jadi trending sekarang karena udah banyak yang posting di FB. Jadi ceritanya itu bagaimana Pak? Memang dulu seluruh wilayah taklukan kita ini menakluk bukan menjajahkan. Iya. Pertama menyebarkan ilmu pengetahuan sistem pemerintahan. Iya. Makanya di sini kan menggunakan istilah-istilah Ternate. Ada kapital lao, ada pelano, ya kan? Ya, begitu juga di Bolmong, di Buton, di Banggai, Luwu itu. Dan kedua itu tadi menyebarkan agama. Bagi yang Nasrani ya dong kasih bayalah itu agama itu. Bagi yang Muslim dong kasih bayalah itu agama itu. Sehingga bukan sebuah penaklukan dalam pengertian penjajahan, kolonialisme tidak. Terbukti mereka sangat berkuasa di daerahnya. Cuma memang karena ada pengakuan dari raja-rajanya, apalagi ada ikatan perkawinan dan sebagainya, sehingga tiap tahun itu memberikan itu semacam upeti, begitu. Tiap tahun itu. Upeti terakhir putus ke Kesultanan Ternate itu dari Bangkai tahun 50. Masih jalan tahun 50. Iya. Bangkai itu kami serahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, CQ, pemerintah Pemda Sulawesi. Sulawesi dulu cuma satu pemerintah daerah loh. Itu Anwar Baramuli kalau nggak salah gubernurnya. Itu Jogugu Perdana Menteri Kesultanan Ternate itu yang menyerahkan. Sangir itu Pak. Iya, Anwar Baramuli ini papa Pita Membain di Golkar ini. Beliau ketua Dewan Pertimbangan Golongan Karya, papa ini ketuanya di sini di Maluku Utara. Begitu. Tapi beliau berteman di sana bikin perusahaan sama-sama di Mangoli Obi sana. Gitu. Oh begitu ceritanya ternyata Pak. Berarti kedepannya mungkin secara adat mungkin Sangir dengan Ternate boleh buat kegiatan adat saling. Oh, justru itu yang menjadi cita-cita saya. Makanya kenapa saya mendorong Bolmong Negara Bangkit juga, kemudian nanti di sini agar kita bisa menciptakan sebuah festival budaya Indonesia Timur. Contoh kayak ini kita tidak mau ayah saya larang sekali kalau kita minta-minta di Pemda ini. Kita bikin festival pertama kali festival budaya di Maluku Utara itu Kesultanan yang bikin, bukan Pemda. Bukan Pemda. Legugam itu bukan Pemda. Nanti dia udah 2-3 kali karena pesertanya banyak, baru Pemda datang. Dampaknya Pak Sultan, luar biasa. apa yang bisa Pemda bantu? Ya sudah, kalau kalian mau bantu silakan. Tapi kalau untuk ayah mau minta-minta, ayah paling pantang, bahkan belum meninggal beliau nasihati kami kalau ada apa-apa dengan kalian Kesultanan ini jangan lari ke Pemda ya. Gitu. Makanya kami eksis betul. Mereka juga segan karena mereka mau jadi kepala daerah mesti datang juga kan. Mau cari suara fatwa ini. Berarti Bung Roni ini jadi catatan kita bersama ke depannya. Jadi PR kita juga gimana bisa menyambungkan ini ke Ternate. Itu cita-cita saya tuh kalau bisa bangkit. Jadi sekali lagi jangan alergi dengan kebangkitan kesultanan kerajaan. Tapi ini kita jadikan produk budaya.
peninggalan kita loh. Iya. Benar. Jati diri kita. Apa yang mau dibanggakan kalau itu budaya kita hilang? Iya. Karakter kita hilang, Mau kan? kita pakai budaya Eropa yang di pinggir pantai itu begini semua. Itu yang kakek nolak MacArthur punya tawaran, kalau takut itu nanti Amerika kasih datang budaya telanjang gitu. Jadi ini mesti memang harus bangkit ya. Ini Jadi kalau menarik upeti itu ya memang dari dulu sudah seperti itu. Tapi itu bukan satu pemaksaan. Iya. Kekasih namanya kalau di Ternate bilang aku nyira Maija ya, Kai Maija, Mas kawin, Kai Maija, kekasih. Iya. Nah, karena sayangnya Sultan atau Raja-Raja Sangir kepada Kesultanan Ternate dan Sultannya, mereka berikan apa yang bisa mereka berikan, gitu. Simbol kekerabatan. Iya. Contoh kayak ini, Bupati Balmong Timur nih Pak Ean Mamonto ini. Dia bilang, kenapa sampai dia ingin sekali saya ke sana ke Balmong? Karena dia bilang ke pemangku pemerintah daerahnya bahwa karena leluhur mereka kita kenal Islam. Iya. Itu. Jadi mesti mereka datang kemari. Nah, begitu sudah tong bikin acara, dikasih ketemu dengan rakyat Ternate Tidore yang ada di Balmong. Nah, besok juga mau ketemu dengan orang Tidore di sini. Itu kan sudah terjalin hubungan kebudayaan lama yang di masa modern. Alangkah elok kalau kerajaannya ini ada. Iya. Luar biasa loh kalau kita bikin festival seperti Keraton Nusantara tapi skupnya timur saja. Indonesia Timur. Iya, baru undang yang dari Yang ini. Eropa ini. Nanti mungkin Pak, kita bisa bentuk matra ya di sini. Iya, kenapa enggak? Betul. Nanti komunikasi dengan Pak Lukman. Iya. Oh, itu dia pentolannya matra dia. Jadi kita komunikasikan itu Pak. Pak kita lanjut lagi. Yang menarik ini Pak, kami dapat histori Bapak ini sebagai anak band ya. Oh, iya. Iya. Saya memang nyari uang dulu dari musik. Jadi tahun 82 karena di Jakarta saya lahir besar Jakarta. Kalau papa nggak pulang jadi raja, saya nggak kenal Ternate. Waduh. Iya. Ketika pulang jadi tahun 70 saya dibawa pulang papa, tahun 74 diambil mama lagi karena bandel, tahun 82 disuruh sekolah Ternate. SMA 83 saya pulang ke Jakarta udah nggak balik lagi ke Ternate itu. Nah di situ saya nggak mau sekolah. Saya bilang ke papa saya mau nyari duit dari band karena seperti papa dulu dia bilang. Ayah juga dulu artis di Jakarta. Sama Om Jack Lesmana tahun 60-an. Artis dalam pengertian sebenarnya. Begitu. Beliau artis cuma Hawaiian, papa Hawaiian. Iya, saya bilang ke beliau, saya beliin saya alat band, saya mau cari uang aja dari musik. Nah, itu berjalan sudah sampai tahun 88. Saya punya kesadaran edukasi untuk melanjutkan pendidikan muncul kembali. Jadi saya sampaikan ke beliau saya ingin sekolah. Sudah saya sekolah 88 lulus 89 saya ke Bandung kuliah dan 96 saya waktu itu wartawan kantor berita pemberitaan Angkatan Bersenjata tahun 95-96. Nah, terus papa saya suruh pulang ke Ternate untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara waktu itu. Periode terakhir Orde Baru 97. Nah, di situ baru saya menetap permanen di Ternate. Iya. Kalau enggak ya tetap di ibu kota. Oh iya, rumah kita di Bintaro Jaya. Ya, Pak, ini dari anak band yang sekarang ada di sebagai orang senator. Dari anak band sekarang di senator bisa mendorong untuk undang-undang masyarakat adat ini gimana ceritanya nih Pak? Produk mungkin karena kesultanannya itu. Produk ini sebenarnya sudah 12 tahun dipendam oleh DPR RI. Itu jadi entah kenapa tidak pernah digubris. Bahkan mulai dari 2004 itu DPD pertama masih ibu tiri saya yang menjadi anggota DPD, kemudian ayah 2009, 2014 ke sana tapi 2015 beliau dipanggil Tuhan. Itu memperjuangkan lagi tapi tidak pernah digubris. Mungkin sejarahnya sudah begitu bahwa di zaman saya baru DPR RI mau mengangkat RUU tadi untuk dijadikan prolegnas dan dibahas bersama dengan pemerintah. Sekarang sudah sampai Sudah masuk prolegnas. Prolegnas 2025. Iya, betul.
Jadi sisa kajian akademiknya dari DPR RI disampaikan ke pemerintah, karena kemarin rapat dengan Mendagri bilang, loh kami belum terima kajian akademiknya itu RUU masyarakat adat itu. Kita bilang DPD Komite 1, saya bilang Komite 1, bilang itu sudah kami sampaikan ke DPR RI, ke Badan Legislasi. Sudah, nanti berhubungan saja dengan DPR RI. Mendagri bilang, iya nanti kita minta, terus sama-sama kita kaji untuk kita bahas menjadi undang-undang. Nah di undang-undang itulah nanti kerajaan-kerajaan itu nasibnya ditentukan gitu. Karena apa? Waktu mengkaji sosialisasi RUU tadi itu Pak Lanyala Mataliti mengundang 20 kerajaan, termasuk Sangir ikut, kalau nggak salah Om Lukman ini ikutin, tapi Om ini dia ini, dia ikut kalau nggak salah. Jadi di situ kita sepakati bahwa yang namanya kerajaan di Indonesia ini yang dikatakan eksis harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu raja harus punya keraton, itu kemudian punya pemangku adat. Pemangku adat ini bukan cuma di dalam keraton, tapi di wilayah dia. Itu kayak kami di Obi ada, di Sanana ada, di Tobelo, di Kau, hampir seluruh Maluku Utara ada semua. Terus punya masyarakat adat dan hukum adatnya masih jalan. Nah kriteria ini kalau digunakan, maka di Indonesia ini kerajaan seperti kriteria tadi, persyaratan tadi, ini tinggal hitung jari dia. Sangir termasuk tidak masuk. Tidak masuk. Keratonnya nggak ada, keluarganya tidak mau tahu lagi, rakyatnya juga mulai tidak pusing. Kenapa? Kearifan lokalnya tidak dimelekatkan di dalam diri generasi barunya ini. Cukup kontemporer. Iya, betul. Itu sehingga saya desak terus melalui Komite 1. Alhamdulillah mungkin suara kami didengar Pak Dasko, Wakil Ketua dari Gerindra ini, kebetulan ya Gerindra sementara dari partai penguasa. Pak Dasko mengamini bahwa 2025 sudah menjadi ketetapan DPR RI, RUU masyarakat adat harus diangkat kembali untuk dibahas. Nah, di dalam situ saya punya pokok-pokok pikiran ingin saya masukkan, begitu. Yang mana lembaga adat daerah itu mereka punya hak untuk mendapatkan porsi dari hak-hak tradisional yang ada di daerahnya sendiri, agar mereka tidak bergantung kepada pemerintah dalam mengembangkan budaya. Kayak contoh ada Festival Keraton Nusantara, kan mesti ngemis lagi sama Pemda ini, proposal kalau dikasih lagi, kalau dikasih juga dikit, anggaran. Iya. Nah, itu padahal itu kan sama dengan eksibisi budaya ya. Kita membawakan budaya kita keluar. Mungkin tarian tadi malam yang saya lihat itu bisa dipentaskan di ajang tadi, Keraton Nusantara tadi. Iya. Mungkin bisa juga ke ayah pernah bawa itu kunjungan hibah budaya itu ke Belanda tanpa Pemda kasih keluar duit seperak pun. Itu. Orang Belanda sendiri, orang Maluku Utara yang ada di Belanda, yang dong sawer kumpul kirim, berangkatlah ini rombongan kesultanan. Ada kan baru duta besarnya Malu, dia Belgia datang minta juga ke Belgia. Itu. Karena yang kita pentaskan ini untuk Indonesia, bukan yang namanya Indonesia ini kan daerah-daerah. Nah daerah-daerah ini punya budaya. Tidak ada loh budaya nasional Indonesia, tidak ada. Kebudayaan nasional Indonesia tidak ada. Budaya daerah yang ada. Budaya daerah. Ya, bukan kebudayaan nasional Indonesia. Indonesia tidak punya kebudayaan. Tidak ada kebudayaan nasional. Adanya di daerah ini. Ya itu yang budaya nasional. Luar biasa. Jadi ya kami berharap di daerah ini apa yang menjadi pokok pikiran Bapak tadi yang namanya undang-undang masyarakat adat ini bisa secepatnya disetujui oleh DPR RI. Nah, luar biasa, sahabat lintas utara, masyarakat Sangihe, kita telah mendengar tadi cerita dari Yang Mulia Sultan Ternate bahwa gimana historis dan hubungan emosional antara Sangihe dengan Ternate itu luar biasa. Namun yang terpenting yang menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana kultur dan identitas kita yang menjadi karakter bagi masyarakat adat ini harus tetap hidup. Jangan sampai kita kehilangan karakter. Ya. Dan yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana tetap menghubungkan Sangihe dengan Ternate lewat warisan budaya, dan kita bisa berkumpul bersama mungkin lewat festival budaya
entah akan di Ternate atau di Sulawesi Utara, karena tidak hanya di Sangihe, ada Bolang Mongondo Timur, Betul. Bolang Mongondo Utara dan sebagainya yang menjadi ada hubungan emosional dengan Kesultanan Ternate. Nah, saya kira ini menjadi percakapan kita dengan Sultan. Bung Roni, mungkin sebelum itu kita perlu mungkin meminta itu ya pesan pesan dari atau pesan dari Pak Sultan untuk bagaimana, sekali lagi untuk menegaskan bagaimana kita kedepannya menjaga adat istiadat kita kepada lebih khusus kepada generasi muda di Sangihe. Betul. Jadi sebelumnya saya atas nama Kesultanan Ternate dan rakyat Maluku Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-600 bagi bangsa Sangir. Semoga dengan tuanya umur bangsa Sangir yang sekarang sudah menjadi 2 kabupaten bisa membawa kemajuan di seluruh bidang kehidupan masyarakat, sehingga cita-cita leluhur di dalam kearifan lokal saya kira pasti ada yang mencita-citakan bahwa bangsa Sangir masa depan harus cerah, harus berkemampuan di segala bidang kehidupan, itu bisa terwujud. Mudah-mudahan seperti itu. Untuk bagaimana budaya Indonesia ini sudah di daerah, lebih khusus lagi di Sangir ini bisa diberdayakan, maka selaku anggota DPD RI Komite 1 yang memang membidangi pemerintahan dalam negeri, meminta Pemda Provinsi Sulut dan kabupaten, 2 kabupaten di Kepulauan Sangir Talaut ini, Sangihe Talaut, Sudah agar sudah 3 kabupaten ya. Setaro. Setiga ya. Setiga ya. Oh iya. Jadi proaktif untuk membangkitkan budayanya kembali, tapi dengan titik fokus kepada pengembangan kearifan lokal, mengangkat kearifan lokal, didiskusikan, ditulis, dibukukan, dan diajarkan di sekolah-sekolah, terutama bahasanya. Ternate juga seperti itu, dulu juga ditinggalkan oleh pemerintah daerah, kita desak terus, akhirnya dibuatlah peraturan daerah Perda tentang adat Ternate, kemudian dimasukkan bahasa Ternate ke dalam mulok muatan lokal khusus untuk SD. Akan ada pengembangan di kemudian hari, bisa di SMP dan SMA. Nah begitu juga di 3 kabupaten di Sangir ini, tidak ada kata terlambat. Yang penting ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah dengan menggunakan kemampuan dalam negerinya, kemampuan dalam negeri masih kekuatan ekonominya untuk membangkitkan, mengembangkan budaya. Tidak bisa tidak, institusi budaya lama itu harus dimunculkan kembali, yaitu kerajaan-kerajaan tadi, karena disitulah pijakan dasar atau central of culture dari sebuah daerah punya berkebudayaan ada di keraton. Kita mesti akui itu, nggak boleh kita ingkar. Di Eropa juga begitu, center of culture-nya tuh ada di istana rajanya. Bukan berarti untuk menciptakan hegemoni yang aneh-aneh, tapi ini sebagai sebuah aset dari daerah, kekayaan budaya, untuk bisa kita jadikan sebagai jati diri kita, bahwa ini kita punya jati diri. Nah untuk itu bagi keluarga saya yang ada di Sangir, ya keturunan ini, marilah bersepaham, jangan berkelahi. Kalau memang Pemdanya sudah oke, sudah mau membentuk kembali, muni baku sayang aja, siapapun juga dia itu adalah pemimpin kita, tapi juga tetap dalam bingkai negara Republik Indonesia, tidak boleh keluar dari situ. Terima kasih luar biasa Pak, makasih hadir di Sangihe. Ini semacam membangkitkan kembali lagi kita ke masa lalu yang penuh dengan identitas tadi, dengan culture kita yang sebenarnya. Nah, selama ini kan kita sudah terbuai lah dengan situasi kontemporer yang sekarang. Nah, dengan kehadiran orang Sultan dari Ternate di Sangihe, pulang kampung. Kalau Obama bilang pulang kampung. Ya, membangkitkan kembali semangat, menjaga identitas dan warisan budaya. Ya. Demikian sahabat Lintas Utara, bincang-bincang kami dengan Kesultanan Ternate, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, kami lebih berharap adalah festival budaya
Indonesia Timur. Betul, alhamdulillah insyaallah. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.